Orang yang kesusahan akan dilapangkan oleh Allah. Orang yang gelisah akan ditenangkan oleh Allah. Orang yang banyak hutang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum azabal khizyi bil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Arti daripada ayat tersebut adalah tidak berguna iman sesuatu penduduk kampung yang mana mereka itu beriman setelah menyaksikan atau merasakan azab Allah. Satu penduduk yang ingkar kepada Allah, kemudian begitu turun ke penduduk itu azab Allah, baru mereka beriman. Nah, iman seperti itu tidak ada gunanya lagi. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, kecuali umat Nabi Yunus. Mereka itu beriman setelah menyaksikan azab akan menimpa mereka. Allah selamatkan mereka dari azab kehinaan pada kehidupan dunia ini, dan Allah berikan kepada mereka kaum Nabi Yunus kesenangan sampai akhir ajalnya. Para muhibbin rahimakumullah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Yunus. Biasanya satu kampung atau negeri yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menurut ajakan Rasulullah, kampung itu akan diturunkan azab. Kalau azab sudah turun, mereka beriman, imannya kada berguna lagi. Kecuali kaum Nabi Yunus ini. Mereka ingkar kepada Nabi Yunus, Allah menurunkan azab, mereka beriman, Allah terima imannya, Allah selamatkan mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau berkata, ini khusus untuk umat Nabi Yunus saja. Tidak ada umat yang lain diberikan keistimewaan seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui dari sejarah Fir'aun dan kawan-kawannya mengepung Nabi Musa alaihi salam. Begitu Fir'aun dan kawan-kawannya sampai di tengah laut, laut kembali berkumpul, laut kembali bersatu, Fir'aun dan jemaahnya tenggelam. Fir'aun beriman kepada Allah saat itu, tapi sudah tenggelam, sudah kena azab Allah. Nah, Allah kada menerima lagi imannya Fir'aun itu. Jadi setiap kampung penduduk yang menentang Allah, kemudian Allah turunkan azab, lalu mereka tobat, mereka beriman, iman itu sia-sia. Kecuali yang pernah terjadi kepada umat Nabi Yunus tadi. Para muhibbin rahimakumullah, secara singkat kita ingat kembali kisah Nabi Yunus alaihi salam, bahwa Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk memilih 500 orang daripada Bani Israel. Pilih 500 yang terbaik di antara mereka. Nabi Zakaria memilih yang paling takwa, yang paling ahli ibadah, yang paling taat. Terkumpul 500 orang. Allah perintahkan lagi kepada Nabi Zakaria, dari yang 500 itu pilih lagi 100. Diseleksi lagi, terkumpul 100. Allah menyuruh Nabi Zakaria lagi, dari 100 itu ambil 50. Seleksi lagi jadi 50. Diseleksi lagi oleh Nabi Zakaria, tinggal 50.
Allah menyuruh Nabi Zakaria seleksi lagi sampai 20. Disaring lagi, Nabi Zakaria memilih 20 orang yang terbaik di antara Bani Israel. Kemudian Allah menyuruh ambil satu dari yang 20 itu yang terbaik siapa? Maka terpilihlah seorang pemuda yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ini. Para muhibbin rahimakumullah. Ba'asallahu Yunus ila ahli Ninawa min ardil Mausil wa umruhu hina idin 30 sanah fada'ahum ila Allah azza wa jalla 33 sanah fala yu'minu bihi illa rajulani rubil wa tanuha falamma ra'a tamarrudahum ala kufrihim wa inadihim wa'adahum bihuludil azab ba'da 3 wa kharaja Yunus min baini adhhurihim ولما رأوا عذاب الله فوق رؤوسهم وتحققوا نزوله عليهم آمنوا وتضرعوا إلى الله وبكوا وتابوا فكشف الله عنهم وأما يونس فركب سفينة فلجت واضطربت فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترئوا فمن وقعت فيه القرعة ألقي إلى البحر فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس فألقي إلى البحر فالتقمه الحوت فمكث فيه 3 وقال فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله من ذلك. Ringkasnya riwayat Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus ini ke suatu tempat yang bernama Ninawa, daerah yang bernama Ninawa. Ninawa ini nama tempat yang berada di Mausil. Mausil ini berada sekarang di wilayah negara Irak. Namun sekarang disebut Mosul. Dahulu Mausil, sekitar 600 km dari kota Baghdad. Allah mengutus ke sana karena di sana ada umat yang menyembah berhala, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang bernama Ninawa tadi. Allah utus Nabi Yunus ke sana. Waktu itu beliau berumur baru 30 tahun. Kemudian Nabi Yunus berdakwah di situ selama 33 tahun berdakwah siang malam. Yang beriman hanya 2 orang. Yang pertama namanya Rubil satu, yang kedua bernama Tanuha. Ini 2 orang yang beriman kepada Nabi Yunus dan menjadi ulama ahli hikmah pada waktu itu. Setelah Nabi Yunus melihat bahwa mereka ini kada mau beriman, tetap kafir, menyembah berhala, ingkar kepada Allah, Nabi Yunus menjanjikan kepada mereka azab akan datang tinggal 3 hari lagi bila kalian tidak beriman. Diberi waktu 3 hari. Bila kada beriman, azab akan turun. Dan Nabi Yunus pun keluar meninggalkan tempat itu. Karena selama ada Nabi di tempat itu, azab kada akan mau turun. Nah, Yunus keluar dari tempat itu. Sesudah 3 hari, penduduk Ninawa itu melihat ada awan hitam yang gelap datang ke daerah mereka. Sudah berada di atas kepala mereka. Bila awan gelap itu turun, asap yang gelap turun, mereka akan mati semuanya. Nah, di saat itulah azab sudah di atas kepala, mereka berkumpul, beriman kepada Allah, bertubat kepada Allah, dan Allah terima tobatnya. Akhirnya Allah selamatkan mereka daripada azab yang sudah mereka saksikan di atas kepala mereka tadi. Nah, Nabi Yunus keluar. Beliau umpat kapal, menumpang kapal menuju ke tempat tujuan. Naik di kapal Nabi Yunus. Setelah kapal berjalan di tengah laut, kapal bergulak karena gelombang. Nah, kebiasaan orang kampung situ, apabila kapal ini macam ini mesti diundi.
ada yang harus dibuang ke laut. Dibikin undian di kapal itu, dicabut undian, siapa yang namanya dalam undian akan dibuang ke laut. Ternyata dalam undian tertulis Yunus bin Matta ini. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Faltaqamahul hut, dimakan oleh iwak, ditelan oleh ikan yang besar. Begitu Yunus masuk ke dalam perut ikan, Allah memberikan petunjuk kepada ikan, wahai ikan, itu Yunus bukan rezeki engkau. Jadi harap jangan dilukai dan jangan diapa-apa itu Nabi Yunus, karena bukan rezeki engkau. Nabi Yunus bertahan selama 3 hari dalam perut itu, dan beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan tadi. Nah, demikian ringkasnya cerita Nabi Yunus dan penduduk kampung Sidin yang bernama Ninawa tadi. Para muhibbin rahimakumullah, dari ayat dan kisah tersebut ada beberapa sesuatu yang dapat kita ambil hikmahnya, kesimpulannya. Pertama, disebutkan tadi bahwasanya Allah tidak akan menerima iman seseorang, tidak akan menerima tobat seseorang kalau sudah dia diperlihatkan azab Allah. Nah, sama halnya yang demikian itu, Rasulullah mengatakan bahwa iman dan tobat manusia tidak akan diterima lagi apabila nantinya matahari sudah terbit di sebelah barat. Nah, 2 jam sudah, 4 jam kada berguna lagi iman. Sudah matahari terbit di barat, hanyar masuk Islam. Nang berdosa hanyar bertobat, kada diterima lagi tobatnya. Yang ketiga, tobat dan iman itu tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila roh kita sudah sampai di hulqum atau tenggorokan. Orang tuh garing, antak-antak, betis sudah kada singgerakan lagi, tangan kada singgerakan lagi, cuma tenggorokan aja bergerak lagi. Nah, itu ngarannya roh sudah sampai di tenggorokan. Dalam saat itu dia tobat, atau saat itu dia beriman kepada Allah, atau saat itu dia mengucap la ilaha illallah, sia-sia. Kenapa? Karena roh sudah berada di hulqum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Rawahu Tirmidzi. Allah masih menerima tobat hambanya selama roh itu belum sampai di tenggorokan ini. Nah, jadi kalau roh itu sudah sampai di tenggorokan, kada usah lagi dizikirakan sih dalam sakarat itu. Kalau tangan masih bergerak, batis masih bergerak, ayo dizikirakan di telinganya. Kalau sudah rohnya sampai di sini, kada perlu dizikirakan lagi, karena sudah kada berguna lagi iman atau tobat seseorang di saat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Tidaklah tobat itu, tidak ada tobat bagi orang yang beramal kejahatan sehingga manakala hadir akan dia oleh kematian, dia berkata, "Aku sekarang tobat." Tidak ada tobat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bertobat kepada Allah bagi kita ini sebelum roh sampai di tenggorokan itu. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haddut taibin?" Apa batasnya orang tobat itu? Sampai kapan batasnya tobat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, "Man taba qabla mautihi bisanatin qabilallahu taubatah." Barang siapa mati, barang siapa bertobat setahun sebelum matinya, Allah terima tobatnya.
Barang siapa bertobat selama setahun sebelum matinya, Allah terima tobatnya. Jadi setahun sebelum mati dulu tobat, Allah terima. Kalau kada sampai setahun, kada Allah terima lagi. Lalu Rasulullah berkata, ala wa inna dzalik lakatsir. Ya Nabi, itu kebanyakan setahun itu kalawasan. Nah, kalawasan setahun itu. Akhirnya beliau bersabda lagi, wa man taba qabla mautihi bi jum'atin qabilallah taubatah. Siapa yang tobat kepada Allah seminggu sebelum matinya, Allah masih menerima tobat. Seminggu sebelum mati tobat, Allah masih menerima. Kemudian Rasul bersabda lagi, ala inna dzalika lakatsir. Itu pun kebanyakan juga ya Nabi, kalawasan juga. Kemudian beliau bersabda, faman taba qabla mautihi biyaumin qabilallah taubatah. Siapa yang tobat kepada Allah sehari sebelum mati, Allah terima tobatnya. Sehari. Itu pun kata Rasulullah kalawasan juga. Faman taba qabla mautihi qabla an tuwarghira nafasuhu qabilallah taubatah. Siapa yang tobat sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, masih Allah terima tobatnya. Nah, jadi orang yang sudah garing, yang sudah kada kau berdaya lagi, tapi masih bisa bergerak batisnya, tangannya, nah masih Allah membuka pintu tobat kepadanya. Masih bisa dizikirkan di telinganya, masih bisa ditalkinkan di telinganya, supaya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, dalam ayat tadi kita ambil sesuatu rahasia bahwa Nabi Yunus itu berada dalam perut ikan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, selamat. Dan beliau hanya satu yang dibaca di sana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus kada berdoa minta keluarkan dari iwak, kada ada. Sidin kada ada minta supaya diselamatkan daripada bala, kada ada. Cuma dalam perut iwak hanya kalimat yang beliau baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikenal tasbih Nabi Yunus dari kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis mengatakan dan disimpulkan oleh para ulama bahwa tasbih Nabi Yunus itu sangat bagus dibaca sebanyak-banyaknya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kesusahan akan dilapangkan oleh Allah. Orang yang gelisah akan ditenangkan oleh Allah. Orang yang banyak hutang akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekurang-kurangnya 40 kali sesudah sembahyang witir. Pikiran kada tenang, kada usah berdoa lawan Tuhan, ya Allah lapangkan pikiranku, kada usah. Cukup la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hutang asal kada kau lagi membayari, bayari lawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah beri jalan keluar untuk melunasi hutang itu. Nah, firman Allah dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus tidak bertasbih itu dalam perut ikan, niscaya dia sampai hari kiamat tetap dalam perut ikan itu. Orang dalam perut iwak saja selamat karena mengucapnya itu, apalagi dalam dunia yang luas ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mun hendak dijadikan amalan rutin 40 sesudah sembahyang witir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan lagi orang yang sedang sakit garing, sangat dianjurkan membaca la ilaha illa anta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim,
fa ayyuma muslim da'a bihi fi maradihi 40 marrah famata bi maradihi wala famata bi maradihi dzalik u'tiya ajra syahid wa in bara'a maghfuran lah, rawahul Hakim. Siapa-siapa orang muslim yang membaca tasbih Yunus tadi pada waktu dia sedang sakit 40 kali, awak garing, baca aja 40 kali. Kada tiap hari, kada sekali itu aja 40 kali. Andai kata dia mati pada waktu garing itu, dia diberi pahala sebagai pahala syuhada. Andai kata dia sembuh dari sakit itu, bara'a maghfuran lah, dia sembuh, diampuni dosa-dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bila pina asa ubah sudah awak baca 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni, walaupun salismaan enggak apakah. Asa ubah awak asa panas dah baca 40 kali. Bila mati syuhada, sigar dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala.